Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Akper RSE Parina Purwakarta. Kami di sini akan menampilkan sebuah video mengenai roleplay SP3 keluarga dengan pasien gangguan jiwa halusinasi. Tentunya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan jiwa dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirdan Oji Rahman, SK Nurse MK. Sebelumnya perkenalkan, saya Restu Abiana, saya di sini sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Azmi Hamada. Di sini saya sebagai keluarga dari pasien. Selamat menyaksikan. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SP keluarga. Masalahnya gangguan persepsi sensori, halusinasi. SP3. Kondisi klien. Data subjektif. 1. Klien mengatakan mendengar suara laki-laki yang mengejeknya. 2. Klien mengatakan suara itu datang ketika sendiri di kamar. Data objektif. 1. Klien tampak tertawa sendiri. 2. Klien tampak mengarahkan telinganya ke suatu tempat. Diagnosa keperawatan, gangguan persepsi sensori halusinasi. Tujuan 1. Keluarga mampu membuat jadwal aktivitas di rumah termasuk minum obat secara mandiri. 2. Keluarga mematuhi jadwal yang telah dibuat untuk kesembuhan klien. 3. Keluarga mengerti atau memahami follow up yang telah diarahkan pada klien. Tindakan keperawatan SP3 keluarga. 1. Membantu keluarga membuat jadwal aktivitas di rumah termasuk minum obat atau discharge planning. 2. Menjelaskan follow up klien setelah pulang. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Mbak, masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam. Oh, ya saya masih ingat Pak Restu ya? Iya, betul Mbak. Mbak, bagaimana selama Mbak membesuk? Apakah sudah berlatih cara merawat ibu? Ya sudah Pak, saya juga sudah sempat mencatat beberapa hal penting. Tapi sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal yang untuk memastikan lagi. Nah, Mbak, karena ibu besok sudah boleh pulang, hasil janji kita akan berbincang-bincang mengenai jadwal ibu di rumah. Boleh Pak, saya juga ingin lebih jelas mengetahui tentang hal itu. Nah, untuk waktunya bagaimana Mbak? 15 menit apakah bisa? Boleh Pak, cukup 15 menit. Untuk tempatnya di sini saja ya Mbak? Iya, di sini saja Pak. Saya juga ingin melihat perkembangan dari ibu di sini. Mbak, ini jadwal yang sudah kita susun. Jadwal ini bisa Mbak lanjutkan. Coba Mbak lihat apakah mungkin untuk dilakukan dan siapa kira-kira yang akan memotivasi dan mengingatkan. Coba Mbak lihat. Sepertinya jadwal ini bisa kami ikuti. Nanti saya dan kakak saya akan saling mengingatkan Pak. Saya juga nanti akan memberitahu keluarga saya dan anak-anak saya mengenai jadwal ini. Nah Mbak, jadwal yang sudah dibuat ini tolong Mbak lanjutkan ya, baik aktivitas, jadwal ibu, dan jadwal minum obat ibu. Baik Pak, saya akan tempelkan jadwal ini di dinding kamar ibu. Nah Mbak, hal-hal yang perlu Mbak perhatikan saat ibu di rumah adalah perilaku ibu. Nah, contohnya seperti ibu ketika mendengar suara-suara yang mengganggu, terus tidak menunjukkan perbaikan, menolak minum obat, maupun menunjukkan perilaku membahayakan orang lain. Nah, Mbak harus segera bawa ibu ke rumah sakit Mbak untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan diberikan tindakan. Baik Pak, saya akan awasi dengan seksama. Jika ada tanda-tanda seperti itu, saya akan langsung bawa ke rumah sakit Pak. Bagaimana Mbak? Apakah sudah paham? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah cukup Pak dan sudah sangat jelas. Tapi jika ada beberapa hal yang belum saya pahami, saya boleh hubungi Bapak? Boleh Mbak. Sekarang Mbak coba boleh sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan saat ibu di rumah. Yang pertama, jadwal kegiatan ibu. Kemudian yang kedua, tanda dan gejala gangguan. Dan yang ketiga, jadwal kontrol ke rumah sakit ibu. Ya, betul Mbak. Nah, materi yang sudah saya ajarkan 3 hari ini, baik cara merawat ibu maupun mengatur jadwal ibu di rumah, Mbak terapkan ya Mbak, jangan lupa. Baik Pak, saya akan terapkan semuanya di rumah. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak.
Sama-sama Mbak. Nah sekarang Mbak boleh selesaikan administrasi. Nanti saya akan persiapkan pakaian dan obatnya. Baik Pak, saya setelah ini akan langsung ke bagian administrasi. Nah Mbak, karena Ibu sudah boleh pulang besok, nanti Mbak datang lagi ke rumah sakit ya Mbak untuk mengontrol dan memeriksa bagaimana keadaan dan perkembangan Ibu. Baik Pak, saya akan datang sesuai dengan jadwal kontrol Ibu. Nah, 1 minggu kemudian ya Mbak. Baik, saya akan catat tanggalnya. Nah Mbak untuk tempatnya, Mbak silakan datang saja ke rumah sakit ya Mbak. Baik Pak, saya akan datang seperti biasa ketika ke rumah sakit. Baik Mbak, saya izin pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak ya Pak. Nah iya Mbak. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya.